Kenapa sih perselingkuhan ini bisa banyak terjadi? Mungkin sebenarnya Alasannya tidak hanya di ya, public figure ya, karena ya yang tidak diekspos kan masyarakat biasa banyak yang tidak terekspos Iya, gitu. iya, iya. Tapi banyak juga yang terjadi di sekitaran kita. Kenapa Iya. sih perselingkuhan ini banyak terjadi? Kalau orang punya keinginan selingkuh, itu ada needs atau kebutuhannya yang merasa tidak puas. Di Denpasar ada nggak ya tempat buat sarapan yang adem, seger, dan juga estetik? Eits, ada dong. Datang aja ke Sabe di Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat. Nikmati suasana segarnya dengan atmosfer terbaik. Sobat Bi bisa breakfast, lunch, atau ngopi di sini. Informasi lebih lanjut cek aja Instagramnya @sabe.id. Sabe, all day breakfast, lunch, and coffee. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Kita masih bertempat di Sabe Brunch and Coffee di Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat. Atau cek Instagramnya sabe.id, double B ya, sabb.id. Ini bukan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Silakan kalau mau nongkrong di sini boleh. Kita lanjut lagi ya Mbak yang ngobrol di sini. Silakan. Di segmen sebelumnya kita bahas tentang independent woman. Dan sekarang mau bahas tentang yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, di televisi. Pasti gibahan. Kelihatannya suka gibah ya. Iya. Ini tentang berapa bulan terakhir ini tentang perselingkuhan aja isinya kan. Kita nonton TV perselingkuhan, terus buka sosial media perselingkuhan, buka website nyari informasi perselingkuhan juga. Iya. Aduh, gimana nih Mbak? Kenapa sih perselingkuhan ini bisa banyak terjadi? Mungkin sebenarnya Alasannya tidak hanya di ya, public figure ya, karena ya yang tidak diekspos kan masyarakat biasa banyak yang tidak terekspos Iya, gitu. iya, iya. Tapi banyak juga yang terjadi di sekitaran kita. Kenapa Iya. sih perselingkuhan ini banyak terjadi? Alasannya macam-macam ya. Katanya alasannya tidak diberi nafkah yang cukup gitu ya. Udah nggak cinta lagi. Alasannya nggak cinta lagi. Alasannya berselingkuh sama orang lain. Terus menjadi masalah besar gitu. Nah, sebenarnya yang kamu tanyakan pasti alasan orang berselingkuh Iya, ya. bingung gitu. Karena kan udah bersuami istri, yang suaminya selingkuh, yang istrinya selingkuh juga nih. Nah, iya. Ini apa namanya, masalah ditambahin masalah ya. Jadi masalah bukan dilihat solusinya tapi masalahnya ya. Baik, kalau orang punya keinginan selingkuh, itu ada needs atau kebutuhannya yang merasa tidak puas. Jadi dia nggak nyaman. Kebutuhan Dengan si pasangannya. apa? Iya. Bisa kebutuhan komunikasi, bisa kebutuhan itu atensi, bisa kebutuhan itu ekspresi, komunikasi juga ekspresi nonverbal dan verbal. Bisa kebutuhan ekspresi seksual. Loh, kok ngomong gini? Iya bisa. Kemudian bisa karena selalu adanya konflik. Loh kok bisa sih orang namanya cinta kok dulu nggak lihat ada konflik? Sebenarnya seharusnya ya ketika ada masa pacaran itu konflik itu harusnya kelihatan sudah. Oh, dari masa pacaran. Iya, tapi kan kalau orang pacaran nggak mau pisah. Manis-manis Udah, terus ya. Iya, apalagi yang pacarannya udah mengarah ke kedagingan ya, kedagingan misalnya. Kedagingan tuh apa sih? Kedagingan itu materi, kedagingan itu kebutuhan fisik, kebutuhan seksual misalnya. Kalau itu sudah terlalu lekat, nggak bisa konflik itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disesuaikan dengan dirinya. Lalu harapan keinginan yang tidak terpenuhi itulah yang membuat orang kemudian memiliki motif untuk berselingkuh gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat orang selain itu? Dia biasanya peselingkuh ini memiliki masalah dalam pemahaman. Pemahaman siapa? Jangan salah loh ya. Katanya, oh saya nggak bisa memahami dia gitu. Nah, kata-kata ini harus hati-hati. Bercermin kita yang tidak bisa memahami diri sendiri atau kemudian kita tidak bisa memahami orang lain. Kalau orang yang mampu memahami diri sendiri itu akan lebih mudah dia untuk memahami orang lain gitu ya. Jadi maka orang yang pemahamannya itu fleksibel gitu ya, mudah memahami orang, dia biasanya orangnya itu
ya mudah menentukan kalau ada situasi nggak nyaman. Masa dalam relasi itu situasinya enak terus kan nggak? Bisa jadi orang tuanya mati, bisa jadi satu pasangannya mati, bisa jadi tiba-tiba yang pasangannya atau dua-duanya kehilangan pekerjaan, bisa jadi harus membiayai keluarganya studi atau anaknya studi dan kebutuhan ekonomi macam-macam. Jadi kemudian itu akan men-trigger atau menstimulasi awal untuk kasus-kasus perselingkuhan. Oke, tapi kan di dalam perselingkuhan ini ada si pelaku, si penyelingkuh, ada juga kan korban. Kita ke penyelingkuh dulu gitu kan. Kenapa bisa dikatakan penyelingkuh gitu kan? Kenapa? Kok tertarik sih lo? Karena ini tiap saya buka sosial media isinya bukan dong. Bukan ya. Ini kalau lihat sosial media tuh isinya tuh sampai bosen gitu, perselingkuhan aja gitu. Gimana tuh si penyelingkuh ini? Kenapa orang dikatakan penyelingkuh? Apa selingkuhnya berkali-kali atau gimana? Iya, jenis orangnya nih ya, karakteristik orangnya yang kayak apa nih ya. Nah, tipe-tipe penyelingkuh atau yang diselingkuhi, kalau dia yang diselingkuhi itu menjadi penyelingkuh kan tetap semuanya penyelingkuh ya ada gitu korban ya. Jadi nggak ada. Nah ini orangnya biasanya nggak nyaman sama dirinya sendiri. Si gitu. penyelingkuh ini? Iya, nggak nyaman sama dirinya sendiri, nggak yakin sama penilaian dirinya sendiri tentang dirinya. Jadi keyakinan value atau nilai-nilai kehidupannya itu dia nggak yakini. Jadi nggak jelas di dalam diri orang itu. Kemudian orangnya itu impulsif, mudah bereaksi. Reaksinya itu kayak misalnya kayak ya nggak terkontrol gitu mereaksi sebuah emosi gitu ya. Kemudian egonya tinggi. Ego kok tinggi itu gimana? Ego boleh mbak, boleh ego boleh. Tapi kalau over somebody else itu artinya kayak bukan lagi self confidence tapi egoistik namanya. Nah, kemudian self controlnya itu lemah, poor self control. Jadi kalau orang yang self controlnya itu lemah, kecenderungan dia akan mudah untuk menjadi karakteristik penyelingkuh. Kemudian dia orang yang angerness. Jadi di dalam dirinya itu full kemarahan. Kemarahan dari mana? Ya kemarahan dari traumatik masa lalunya yang tidak dipahami. Nah makanya penyelingkuh itu orang yang belum pernah bisa memahami dirinya sendiri sehingga sulit untuk memahami orang. Nah, yang ini biasanya orangnya kepribadiannya tidak matang. Kemudian selain kepribadiannya tidak matang, secara mental nggak matang pada usianya. Jadi gini, usia ini kan perkembangannya antara pikiran, perasaan dan badan kita itu tergantung ada perkembangan namanya state perkembangan manusia itu tergantung usianya juga. Tapi apakah kita boleh menua gitu? Ya kita menua gitu, tapi menjadi muda itu adalah pilihan. Tapi kadang-kadang orang itu usianya dewasa, tetapi dia seperti bayi yang terjebak pada tubuh yang dewasa, sehingga perilakunya seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang konseptualnya sudah nggak jelas dan sebagainya. Lo kok bisa kayak gitu? Ya bisa karena pengalaman mentalnya itu belum diperbaiki gitu ya. Kemudian salah satu ciri-ciri penyelingkuh ini satu yang semuanya tuh laki perempuan tuh sama, disebut attention seeker. Apa tuh? Nah, attention seeker tuh orang-orang yang kebiasaannya itu exhibition, jadi pengen orang lain tuh memperhatikan dirinya. Kenapa? Orang kok ingin diperhatikan dirinya? Karena dia merasa perlu punya perhatian. Padahal perhatian yang besar itu adalah perhatian pada dirinya sendiri, bukan ingin diperhatikan dari orang lain gitu. Sehingga kalau misalnya dia kemudian misalnya ada orang yang suaminya selingkuh gitu, kemudian dia merasa nggak nyaman, kemudian dia menceritakan pada orang lain. Lah, kemudian orang itu kan senang seeking attention juga gitu ya. Perhatiannya dicari-cari dari orang lain, validasinya, penguatannya dicari, sehingga akhirnya dia berselingkuh juga gitu. Korban jadi pelaku ujung-ujungnya. Lah, dia merasa dirinya korban, tapi sebetulnya dia punya kecenderungan sebagai karakteristik orang-orang penyelingkuh. Jadi, memang cirinya adalah egois, memikirkan dirinya sendiri. Karena perkawinan itu kan perkawinan tuh bukan sekedar
kita menandatangani kertas ya. Perkawinan itu sebuah ritual komitmen di mana dua orang itu dibesarkan dengan berbeda, pendidikannya berbeda, latar belakangnya berbeda, menjadi satu keluarga, membangun kan bukan hanya untuk rekreasi, itu artinya bersenang-senang, fun saja, tapi untuk prokreasi, untuk membesarkan keturunan berikutnya. Kan perkawinan biasanya ditujukan kalau dia akan memiliki keturunan gitu. Bagaimana kalau seorang attention seeker atau mentalnya itu tidak matang, kemudian dia memiliki keturunan, bapaknya selingkuh, ibunya selingkuh, so what gitu loh. Terus anaknya itu sistem keyakinannya dari mana? Gitu. Siapa yang membuat anak itu disiplin memahami jenjang-jenjang perkembangan mentalnya? Oke, nah kalau kita melihat penyelingkuh ini gitu kan, karena kan banyak juga Mbak di masyarakat bilang gitu, kalau udah sekali selingkuh ya bakalan terus-terusan selingkuh. Tapi sebenarnya bener nggak sih seperti itu? Apakah si penyelingkuh ini bisa benar-benar tidak akan berselingkuh lagi, atau mungkin memang sekali selingkuh ya bakalan terus seperti itu, gitu, atau gimana? Makanya jawabannya adalah kalau seandainya tadi karakteristik yang ada saya sebutkan tadi, ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah banyak di situ gitu ya, itu menjadi ciri-ciri Anda tuh, ciri-ciri penyelingkuh. Nah itu berhati-hati. Jadi Anda lebih baik berkonsultasi pada seorang psikiater atau seorang psikolog. Kenapa sih saya ini kok ingin orang lain memvalidasi saya gitu? Jadi proses selingkuh itu kan sebetulnya proses. Enak nggak sih diselingkuhi? Enggak dong. Enggak. Orang yang selingkuh itu sebenarnya enak nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak deh. Enak secara fisik ya. Iya, fisik tapi, doang. Tapi secara hatinya, perasaannya was-was apa enggak sih? Was-was. Ya karena masih dalam perkawinan maka disebut selingkuh. Kalau nggak kawin juga nggak apa-apa kan gitu. Ya, maksudnya nggak nikah. Iya, nggak selingkuh. Kan? Kalau lagi sendiri ya nggak selingkuh. Iya, nggak selingkuh lagi sendiri. Jadi kalau laki-laki biasanya dari penelitian tuh ya. Kalau laki-laki ketahuan selingkuh gitu 68% itu dia merasa bersalah. Tetapi kembali kalau karakteristiknya masuk karakteristik salah satu, salah dua dan salah banyak di situ gitu. Ya nggak merasa salah ya. Nggak peduli namanya nyaman kok gitu. Karena saya ingin memuaskan diri. Nah, orang yang ingin memuaskan diri tanpa melihat komitmen perkawinan itu orang-orang yang sungguh tidak matang secara mental dan ada gangguan mental di situ. Ada gangguan. Pasti gangguan kepribadian bisa, gangguan mental yang lain bisa. Jadi hati-hati. Jangan bangga. Oh, saya dikagumi banyak orang nih. Jangan bangga. Mungkin Anda ganteng, tapi masalah ganteng kan nggak seberapa kalau misalnya mentalnya nggak ganteng gitu ya. Kemudian gini. Selingkuh itu katanya sebuah adaptasi mekanisme diri kita yang pada situasi nyaman tidak nyaman. Sebenarnya gini loh, siapa sih yang diselingkuhi itu kan sakit rasanya, painful ya. Mungkin Anda pernah mengalaminya ya, wajar. Artinya manusia hidup itu nggak bisa kita mengendalikan situasi kan. Kita yang mengendalikan situasi tidak bisa. Kita yang mengendalikan diri kita, sehingga kita harus mampu memiliki adaptasi penyesuaian diri kita terhadap rasa sakit. Karena diselingkuhi itu bukan cuma painful, karena kepercayaannya hilang. Itu kan jadi dari trust percaya jadi nggak percaya gitu ya. Kemudian ada lagi ini nih, orang kalau diselingkuhi itu ngerasanya dia dihormati apa enggak sih? Enggak. Iya, jadi dia kehilangan respect. Respectnya yang kehilangan respect sebenarnya yang diselingkuhi atau yang menyelingkuh? Yang paling parah yang diselingkuhi korban. Jadi dia punya rasa saya tidak direspek oleh pasangan saya. Berarti orang yang berselingkuh tidak punya respek. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, ini kan kejadiannya ya kalau si korban ini akhirnya ya udah kalau yang udah bersuami istri ya udah cerai aja deh. Aku hidup sendiri menjadi independent woman gitu misalnya. Tapi kan tidak sedikit kasus ketika pasangannya selingkuh, dia jadi korban awalnya, ujung-ujungnya dia malah nyari selingkuhan. Ya udah, aku selingkuh juga, kan kamu selingkuh. Gimana dong? Itu gimana dong? Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa pasangan yang menganut sistem liberal ya, liberal itu tapi di Indonesia
kelihatannya nggak ada ya, tapi di mana-mana ada. Jadi gini, kalau suaminya selingkuh, dia selingkuh juga, nggak apa-apa ya. Kalau itu disepakati, loh, kalau itu disepakati ya nggak apa-apa. Oh, disepakati tapi Iya. itu ya. Oh. Kamu kan udah pernah selingkuh. Kalau aku selingkuh gimana? Ya disepakati, ya nggak apa-apa. Kalau nggak disepakati? Kalau nggak disepakati kan berarti masalah. Kan berarti diselingkuh itu masalah. Kok masih cari masalah gitu loh. Nambah masalah ya jadinya. Apalagi kemudian yang diajak selingkuh juga berkeluarga juga. Suaminya orang atau istrinya orang bikin apa? Bikin masalah menjadi masalah yang kedua, yang ketiga. Namanya kuadrat, ya kan? Triple, double, quarto gitu. Itu jadi bukan mencari ketenangan ya, iya, tapi mencari kepusingan di situ. Berarti dia tahu nggak motifnya dia hidup gitu? Enggak. Keyakinan nilai-nilai dirinya untuk hidup itu tahu nggak dia? Nggak ada. Tahu. Berarti orang-orang yang sudah selingkuh terus dia berselingkuh terus-terusan, atau terus dia kemudian berselingkuh nyari orang lain, tapi orang itu juga berkeluarga dan nggak ada pemahaman liberal di antaranya. Berarti orang ini sebenarnya dia paham dirinya sendiri atau enggak? Enggak. Dia paham motifnya berbuat itu apa enggak? Nah, berarti orang ini masuk ke karakteristik 1, 2, 3 atau banyak ini. Itu. Oke, terakhir jadi nih, saya harus ngomong tuh apa adanya loh ya. Terakhir nih Mbak, selingkuh apa enggak selingkuh tuh hak Anda gitu. Terakhir nih Mbak, mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Iya. Misalnya ketika pasangan kita selingkuh, gitu, kita jadi korban nih, biar Iya. kita nggak menjadi pelaku juga, reaksi kita yang baik itu seberapa? Iya. Nah, kalau painful itu, pain itu sakit rasanya ya. Sakit itu sedih, kayak rasanya itu ditusuk pedang, ditusuk apa, itu rasakan saja sakitnya. Jadi jangan ditolak. Supaya kita ini manusia tahu rasanya sakit itu seperti apa. Tetapi kalau sakit ini kemudian kita selingkuh lagi nyari orang lain, kemudian kita tahu rasanya kok sudah sakit cari sakit, kan gitu. Jadi kita perlu waktu untuk memahami diri. Jadi disinilah, ayo, memang kita apakah perasaan tidak direspek itu ada? Iya ada. Dan itu harus disadari juga. Berarti kalau kita itu painful, berarti yang bereaksi siapa? Kita kan. Nah, jadi kita pun yang mengatur reaksi kita. Jangan sampai painful ke kita. Nah, yang kedua, yang kalau orang diselingkuhi itu kan kita kehilangan respect rasanya ya. Rasakan itu. Kalau kita kehilangan respect, yang harus merespek kita sebenarnya siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Jadi carilah bagaimana yakin pada diri sendiri, value hidup, nilai-nilai hidup yang kau cari, yang kau maui dalam hidupmu itu seperti apa. Baik buruknya engkau, ya baik buruknya pilihanmu. Oke, seperti itu kita udah bahas tentang perselingkuhan yang banyak berseliweran di media sosial dan juga televisi. Nanti yang berselingkuh boleh komplain ini ke saya. Si pelaku boleh komplain, si korban boleh gitu ya. Oke, kalau mau tanya-tanya lagi mungkin seputaran perselingkuhan silakan, boleh langsung DM aja Instagram kita Bitok Podcast. Paling disukai nih topik kayak gini. Ini bakal jadi bumerang saya. Biasanya yang diselingkuh itu suka nge-share ke ini pasangannya selingkuh biasanya. Iya, terus di media massa ya. Oke, tapi sekali lagi buat Sobat Bi yang ingin nongkrong boleh datang ke Sabi Brunch and Coffee. Itu di Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Atau cek Instagramnya sabe.id double B ya, sabbe.id. Kita udahan dulu ngobrolnya di sini. Next kita akan nongkrong mungkin ke sini ya. Jangan mungkin, harus dong. Wah, harus ya. Oke, kita tunggu kalian di Sabi Brunch and Coffee. Bye. Thank you, Jim.